Shalom. Kembali saya akan sampaikan renungan firman Tuhan dengan tema Jangan Mendua Hati. Arti kata dari mendua hati adalah mengacu kepada satu kondisi, keadaan bimbang, ragu-ragu, bingung, cemas, curiga, galau, gelisah, gentar, karena hatinya tidak memiliki ketetapan, tidak ada satu kepastian. Hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Elia. Elia adalah seorang nabi Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan teguran, memberikan nasihat, memberikan firman Tuhan kepada umat Israel. Tetapi bangsa Israel ini memilih menyembah kepada ilah lain, sehingga membuat Tuhan murka. Mari kita akan lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Di sini ada kata-kata kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Bagaimana Elia menghadapi bangsa yang bebal? Elia berhadapan dengan Raja Ahab yang jahat, yang hatinya mendua, tidak menyembah Allah Israel, tetapi mulai menyembah Baal, mulai mendirikan patung-patung Baal, sesembahan dewa orang Kanaan, karena pengaruh dari istrinya yang bernama Isabel. Isabel ini penganut para Baal, sehingga di sana ada sekitar 400 nabi-nabi Asyera dan 450 nabi-nabi Baal di ayat yang ke-19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Sungguh keadaan yang sangat mengenaskan, keadaan yang sangat berbeda. Karena di istana raja bukannya disediakan meja makan yang besar untuk nabi-nabi Tuhan, tetapi raja justru menyediakan untuk nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Hati umatnya sudah bercabang, mereka sudah berlaku timpang karena ketidaksetiaan mereka, karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Bangsa Israel lupa dengan Allah yang menyelamatkan mereka, siapa yang sudah menolong mereka, siapa yang sudah berlaku baik kepada mereka. Justru karena raja-raja ini tidak mengenal Allah dengan benar, maka raja-raja ini menyesatkan umat Israel, sehingga Elia harus berhadapan dengan raja. Elia harus berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Jika kita melihat dalam peristiwa ini, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan Elia. Kita lihat bahwa Elia menantang 450 nabi Baal di Gunung Karmel untuk menyatakan siapakah Allah, untuk menyatakan siapakah Allah yang berkuasa, yang bisa menjawab dengan api ketika mereka mempersembahkan korban. Jika kita melihat bagaimana penyembahan yang dilakukan oleh nabi-nabi Baal, dari pagi sampai tengah hari mereka harus menyembah, mereka harus menyebut Baal mereka, tetapi tidak ada pertolongan, tidak ada tanda-tanda jawaban dari Allah mereka. Bahkan Elia sampai menghina, mengejek mereka. Mungkin Allahmu sedang tidur, Allahmu sedang pergi, mungkin sedang ada urusan, Itulah ilah, itu bukan Allah, Kita harus menetapkan hati kita dan jangan mendua seperti umat Israel, seperti Ahab, seperti Isabel yang menyimpang daripada Tuhan.
bahkan sampai petang korban mereka tidak diterima, ya. Tidak ada tanda-tanda jawaban dari Allah mereka. Walaupun mereka sampai menoreh-noreh tubuhnya dengan pedang, dengan tombak, tetapi tidak ada jawaban apa yang mereka minta. Setelah itu, mari kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong Elia. Tuhan menyatakan kuasanya kepada Elia. Rahasianya adalah karena Elia memiliki ketetapan hati. Elia tidak mendua hati, ya. Kita baca di ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Yang harus dilakukan supaya kita tidak mendua hati adalah bangun mezbah. Harus kembali membangun mezbah kita yang sudah runtuh. Kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ini luar biasa. Rahasia orang yang hidupnya tidak mendua adalah membangun mezbah. Hubungan kita dengan Tuhan harus diprioritaskan di atas segala-galanya. Karena hanyalah Tuhan yang sudah menolong kita. Tuhan yang sudah menolong umatnya dari tanah perbudakan. Tuhan yang sudah memampukan Elia adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang memampukan setiap kita untuk tidak bercabang hati, ya. Bangun mezbah seperti yang Elia lakukan. Selanjutnya adalah dia mempersembahkan korban. Dia memotong-motong korban itu, menaruhnya di atas kayu api, ya. Bahkan ada hal-hal yang mungkin tidak wajar, ya. Menyusun 12 batu, bahkan membuat parit-parit di sekitarnya dan mencurahkan air di atas korban dan kayu api itu. Ini sesuatu yang aneh. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menjawab doa Elia, ya. Rahasianya adalah jangan mendua hati. Bagi orang yang tidak mendua hati, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Karena dia sudah membangun mezbah, dia mempersembahkan korban, ya, dan doanya dijawab oleh Tuhan. Kita lihat di ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ya, ini doa Elia berkuasa. Karena hubungan Elia sudah benar. Dia membangun mezbah, dia mempersembahkan korban, dan dia mengatakan suara hatinya kepada Tuhan, berseru, jawablah aku ya Tuhan, ya. Kita akan lihat di ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air dalam parit itu pun habis dijilatnya. Perkara ajaib, perbuatan dahsyat Tuhan kerjakan. Karena Elia tidak mendua hati, Elia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Jika hari-hari ini kita sedang di dalam keadaan cemas, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan galau, mungkin dalam keadaan terpisah dari Allah, ingatlah kembali peristiwa ini. Jika Elia sanggup menyatakan kuasa Allah karena dia memiliki ketetapan hati, kita pun sanggup menyatakan kuasa Allah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga besar kita. Karena kita memiliki ketetapan hati, jangan menyimpang, jangan mendua hati, kata firman Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, renungan yang dapat saya bagikan. Tentunya kita tetap bersemangat, tetap bersukacita mengikut Tuhan, dan jangan mendua hati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Lihat hati, apakah ku mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang sunyi bagimu. Selidiki aku
tetap setia. Selidiki hatiku, selidiki pikiranku Tuhan. Apakah ku mengasihimu? Apakah ku mencintaimu? Hanya Kau Tuhan, Engkaulah jawaban, Engkaulah sumber kekuatan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Telah kulihat segala kebaikan-Mu Tuhan, yang tak pernah habis, yang tak pernah hilang. Tiada yang seperti-Mu Yesus, tiada yang seperti-Mu. Engkau begitu baik. Lihat hatiku, lihat hidupku Tuhan. Engkau yang mengerti seluruh isi hatiku. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu urapan-Mu. Kau yang bekerja di dalam hidupku. Kami terima urapan-Mu, kami terima kuasa-Mu. Di dalam hadirat-Mu ku aman, ku dalam-Mu. Hanya Kau Tuhan, tempat kami berharap, tempat kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang menjamah setiap hati. Jika hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan, itu adalah bukti kasih-Mu kepada kami. Kami percaya firman Tuhan meneguhkan kami, firman Tuhan menguatkan kami, firman Tuhan mengingatkan kami betapa penting kami memiliki satu hati, hati yang menyembah, hati yang mencintai Engkau, hati yang tidak mendua, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.